Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basri Dawalai, pendamping sosial PKH Kota Binjai, wilayah tugasnya Binjai Kota. Baik, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir. Hari ini kita telah masuk ke modul ketiga, sesi 3, yaitu kita nanti akan masuk tentang modul ketiga, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dan hari ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Topiknya adalah mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Baik, sebelum kita masuk ke sesi ini, saya ingin mereview kembali pertemuan kita sebelumnya, di mana bulan lalu kita telah membahas masih modul ketiga juga, yaitu sesi kedua, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Saya bacakan ulang poin-poin penting bulan lalu yang telah kita pelajari bersama, yaitu keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, tidak stunting. Yang kedua, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Yang ketiga, beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya ada di buku KIA. Keempat adalah memastikan informasi tepat atau tidak dapat bertanya kepada saat mengikuti posyandu atau kelas ibu hamil. Kemudian yang kelima, ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan tenaga ahli. Itu poin-poin penting sesi bulan yang lalu. Baik, selanjutnya bulan lalu kan ada saya kasih tabel janji diri untuk kita isi sebagai pengingat untuk kita semua. Silakan Bu dikeluarkan tabel janji dirinya. Baik, hari ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Adapun tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk bisa atau tahu cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, agar bisa mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Yang ketiga, agar kita bisa mendukung kesehatan mental ibu hamil. Jadi ada 3 tujuan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa pelajari dan terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Walaupun bukan kita yang hamil, tapi mana tahu ada keluarga, tetangga atau saudara kita yang hamil. Jadi dengan pertemuan ini kita bisa mendukung agar tidak ada anak stunting lagi di Indonesia ini, sehingga melahirkan generasi yang terbaik. Makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Baik, kita bagi 2 kelompok Bu ya, sama seperti bulan yang lalu. Kelompok pertama sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Untuk kelompok yang pertama, saya tanya Bu, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Buah-buahan. Kemudian dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Itu untuk kelompok yang pertama. Nanti silahkan ditulis jawabannya. Kita bacakan kesimpulannya adalah, yang pertama, ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan perlu minum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan darah dan kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nanti datang aja ke puskesmas atau posyandu, atau bila perlu di apotek juga ada tablet tambah darah untuk
mengurangi risiko kekurangan darah. Yang kedua, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Kemudian yang ketiga, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Baik, Bu, untuk lebih jelasnya, kalau lupa poin-poin ini bisa nanti Bu baca di buku Kia di halaman 4 sampai 8. Di situ ada apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil, kemudian apa yang harus kita bantu kepada ibu hamil untuk keluarganya. Kemudian ibu hamil juga perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janinnya. Kemudian keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Jadi bapak-bapaknya harus bantu ibu hamilnya gitu ya, atau keluarga yang lain juga. Kemudian yang ketiga, keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, misalnya mandi, gosok gigi, jangan rebahan aja ya, jangan main HP aja kerjanya. Kemudian ganti baju, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Jadi ibu hamil harus kita dukung agar anaknya tidak sampai stunting. Baik, jadi kita sebagai keluarga harus mendukung kesehatan ibu hamil supaya janinnya tidak terganggu, ibunya tidak stres sehingga melahirkan anak yang sehat. Selain kita memberi dukungan kesehatannya, makanannya, kita juga harus memberikan dukungan mental bagi kesehatan ibu hamil. Karena pada saat hamil itu emosi atau perasaan ibu hamil juga berbeda-beda. Jadi kita harus mendukung agar ibu hamil tetap bahagia, tidak stres. Jadi kita sebagai anggota keluarga, baik suami atau orang tua atau saudara, perlu melakukan beberapa hal dukungan untuk ibu hamil, yaitu bisa dengan memberi perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Kemudian memberikan pujian terhadap penampilan ibunya. Jadi walaupun kurang rapi, kurang cantik, tetap aja dikasih pujian. Kemudian ketika dia cemas, ditenangkan. Kemudian mendengarkan keluh kesahnya, tidak mencela atau menghakimi. Kemudian suami atau anggota keluarga sering membelai perut ibu hamil, selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa kandungan, misalnya ke posyandu atau puskesmas. Kemudian merencanakan keuangan atau tabungan untuk persiapan bersalin, supaya nanti ketika melahirkan jangan sampai utang kesana kemari gara-gara melahirkan. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dukungan kepada ibu hamil. Untuk lebih jelasnya kita baca di sini ada simpulannya. Jadi dengan begitu kita berharap ibu hamil dan bayinya tidak terganggu sehingga bisa melahirkan dengan normal, anaknya sehat, sehingga melahirkan generasi-generasi Indonesia ke depan yang lebih baik. Ya, demikian untuk sesi ini. Kira-kira Bu ada yang mau ditanya? Untuk pertemuan kita dulu ini dengan beberapa poin kesimpulan agar kita ingat materi ini nanti ketika sampai di rumah dan bisa kita terapkan sehari-hari. Yang pertama, jangan lupa nanti diisi tanggal janji dirinya. Kemudian
Ibu ingat ya poin pertemuan kita hari ini supaya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kita harus mendukung kesehatan ibu hamil. Pertama adalah mendukung ibu hamil makan makanan bergizi, dikasih tablet tambah darah, makanan yang bergizi, buah-buahan misalnya. Kemudian kita juga mendukung ibu hamil agar menjaga kebersihan, misalnya dengan mandi minimal 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali satu hari, kemudian membantu pekerjaannya agar tidak terlalu capek. Kemudian kita juga harus mendukung kesehatan mental ibu hamil dengan ini berbagai mendengarkan celotehnya, menghargai perasaannya, curhatannya, kemudian tidak menghakimi, kemudian memberikan pujian kepada ibu hamil agar dia tetap senang dan bahagia, tidak stres, sehingga melahirkan anak yang sehat dan tidak stunting. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Walaupun bukan kita yang hamil, tapi mudah-mudahan ilmunya bisa kita terapkan untuk keluarga kita, sehingga tidak ada lagi anak-anak